saya Risma, nomor kehadiran 35 NPM 212-38513. Di kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan tentang komputer dengan dosen pengampu Bapak Jumadi, SAPMT. Pengertian komputer. Pengertian komputer secara umum adalah seperangkat alat elektronik yang bisa digunakan untuk mengolah data sesuai dengan berbagai prosedur yang sudah sebelumnya dirumuskan, sehingga mampu memberikan hasil informasi yang sangat bermanfaat untuk setiap penggunanya. Selain itu, pengertian komputer adalah alat elektronik yang di dalamnya terdapat rangkaian beragam komponen yang saling terkoneksi dan membentuk suatu sistem kerja. Sistem yang terdapat di dalam komputer bisa melakukan pekerjaan secara otomatis dengan berdasarkan program yang sudah diperintahkan, sehingga bisa menghasilkan data serta program tertentu. Umumnya, komputer terdiri dari beberapa elemen utama, yakni perangkat keras atau hardware yang terdiri dari RAM, prosesor, hard disk, CPU, dan motherboard. Lalu ada juga perangkat lunak atau software, yakni sistem operasi dan juga beragam aplikasi yang di-install di dalam hardware agar bisa bekerja sesuai dengan perintah penggunanya. Sedangkan elemen terakhir dari komputer adalah pengguna atau brainware, yakni pengguna atau operator komputer itu sendiri. Sebenarnya, kata komputer itu sendiri diambil dari bahasa Latin, yakni computere, yang memiliki arti menghitung. Sehingga, pengertian sederhana dari komputer adalah alat yang mampu menghitung aritmatika. Yang selanjutnya yaitu pengertian komputer menurut para ahli. Yang pertama ada Robert H. Blissner. Robert H. Blissner menjelaskan bahwa pengertian komputer adalah sebuah benda elektronik yang melakukan berbagai tugas, seperti menerima input dan prosesnya sesuai dengan perintah, menyimpan berbagai perintah dan mengelola hasilnya, serta menyediakan hasilnya dalam bentuk informasi yang lengkap. Yang kedua yaitu P.C. Hammacher. Menurut P.C. Hammacher, pengertian komputer adalah suatu mesin penghitung elektronik yang cepat dan mampu mendapatkan informasi input digital agar kemudian memprosesnya sesuai dengan program yang sudah tersimpan di dalam memorinya, serta menghasilkan output dalam bentuk informasi. Ketiga yaitu Donald H. Sanders. Sanders berpendapat bahwa pengertian komputer adalah sebuah sistem elektronik yang bisa digunakan untuk memanipulasi data secara cepat dan tepat, dirancang dan diorganisasikan agar mampu menerima serta menyimpan data secara otomatis, memproses berbagai data sampai menghasilkan output dengan berdasarkan perintah yang sebelumnya sudah tersimpan di dalam memori. Pendapat yang keempat yaitu ada William M. Fowey. Menurut Fowey, pengertian komputer adalah sebuah alat yang mampu memproses data agar bisa melakukan perhitungan secara besar dan juga cepat, termasuk di dalamnya melakukan perhitungan aritmatika dan juga operasi logika serta tidak ada campur tangan manusia di dalamnya. Yang kelima yaitu Williams dan Sawyer. Williams dan Sawyer dengan tegas menjelaskan bahwa pengertian komputer adalah suatu mesin serbaguna yang bisa diprogram dan menerima data serta memproses ataupun memanipulasi berbagai data tersebut ke dalam bentuk informasi yang bisa digunakan. Selanjutnya yaitu fungsi komputer. Yang pertama, data
data input. Mesin komputer mampu menerima informasi ataupun data dari sumber lain yang berasal dari luar. Data tersebut akan mudah diterima melalui berbagai kegiatan pada keyboard, mouse, ataupun dari komputer lain dan peralatan lainnya. Yang kedua, data processing. Fungsi paling utama dari komputer adalah agar bisa melakukan pengolahan data, sehingga nantinya mampu menghasilkan output dalam bentuk informasi. Biasanya, data yang diolah di dalam komputer tersedia dalam bentuk gambar, teks, audio, grafik, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu data output. Fungsi selanjutnya dari komputer adalah agar bisa memberikan hasil output setelah melalui berbagai proses pengolahan data. Informasi ini nantinya bisa disajikan dengan menggunakan monitor, alat, printer, dan juga speaker. Yang keempat, data storage. Komputer juga bisa disajikan sebagai tempat dalam menyimpan data, sehingga data tersebut bisa ditemukan secara mudah dan digunakan kembali oleh penggunanya. Data tersebut nantinya bisa disimpan di dalam memori komputer atau ke dalam memori eksternal. Yang terakhir yaitu yang kelima, data movement. Fungsi lainnya dari komputer adalah agar bisa memindahkan data yang berasal dari komputer yang satu ke komputer yang lainnya, atau berbagai peralatan output lain. Selanjutnya yaitu komponen komputer. Yang pertama yaitu komponen input. Komponen input adalah komponen hardware yang mempunyai tanggung jawab dalam memberikan perintah tugas yang nantinya akan diberikan kepada komputer. Beberapa contoh komponen input pada komputer adalah keyboard, mouse, trackpad, pen, scanner, mikrofon, dan lain-lain. Komponen yang kedua yaitu komponen proses. Komponen proses adalah komponen yang memiliki tugas dalam mengolah ataupun memproses suatu perintah yang diberikan oleh firmware agar kemudian ditampilkan pada komponen output komputer. Beberapa contoh komponen proses adalah prosesor, motherboard, hard disk, dan juga RAM. Yang terakhir yaitu yang ketiga, yaitu komponen output. Komponen output adalah komponen yang bertugas dalam menampilkan informasi dari suatu perintah yang sudah diproses oleh komputer. Beberapa komponen output pada komputer antara lain adalah monitor, speaker, printer, dan masih banyak lagi. Selanjutnya yaitu macam-macam hardware dan display. Yang pertama yaitu monitor. Monitor adalah perangkat keras komputer yang memiliki fungsi untuk menampilkan pengelolaan CPU. Monitor juga memiliki fungsi untuk output data grafis CPU. Jadi, semua yang ditampilkan oleh komputer saat kita gunakan alat yang menampilkannya adalah monitor. Makanya, alat ini dikenal pula dengan nama layar komputer. Yang kedua yaitu keyboard. Keyboard atau papan ketik adalah perangkat komputer yang berbentuk papan ketik dengan tombol huruf dan angka di atasnya. Fungsi utama perangkat ini adalah untuk menginput data baik itu huruf atau angka komputer. Kombinasi tombol keyboard juga bisa menghadirkan perintah tertentu. Yang ketiga yaitu CPU atau prosesor, yang tak kalah penting dari dua perangkat keras komputer di atas, tentu saja CPU atau Central Processing Unit. Perangkat yang kerap disebut pula prosesor saja ini merupakan hardware komputer yang memiliki fungsi untuk memproses data. Secara lengkap, perangkat ini berfungsi untuk menerima, memproses, dan melaksanakan perintah yang dilakukan user kepada perangkat komputer. Yang keempat yaitu motherboard. Perangkat keras komputer berikutnya adalah motherboard. Motherboard adalah hardware komputer
komputer yang bentuknya seperti papan sirkuit. Motherboard inilah yang menjadi tempat berbagai perangkat lain tertanam, misalnya RAM, prosesor, hard disk, dan lainnya. Motherboard atau yang dikenal pula sebagai mainboard, MOBO dalam bahasa Indonesia berarti papan utama atau papan induk. Fungsi utama perangkat keras komputer ini adalah sebagai jalur utama seluruh komponen hardware komputer. Ia menghubungkan satu perangkat dengan perangkat lainnya. Yang kelima yaitu mouse. Mouse sebenarnya merupakan perangkat yang terpisah dari komputer, atau lebih tepatnya ia tidak berada di dalam komputer. Tetapi tanpa mouse, komputer tidak akan bisa digunakan. Sebab mouse atau yang berarti tikus ini adalah perangkat yang berguna sebagai komputer. Ia menjadi semacam wujud yang digambarkan dalam sebuah kursor. Kursor mouse kemudian ditampilkan di monitor. Perintah-perintah praktis bisa kita masukkan melalui mouse. Yang keenam yaitu RAM. RAM adalah akronim dari Random Access Memory. RAM adalah perangkat keras komputer yang memiliki fungsi menyimpan data secara sementara dan bisa diakses secara acak. Cara kerja RAM kebalikan dari memori internal. Fungsi utama RAM adalah menyimpan data dan instruksi yang diberikan oleh prosesor. Yang ketujuh yaitu hard disk. Hard disk merupakan salah satu perangkat keras komputer yang bekerja berkebalikan dari RAM. Hard disk atau dikenal pula dengan HDD merupakan hardware yang memiliki fungsi menyimpan data secara permanen di komputer. Jadi, ketika komputer mati, data yang tersimpan di dalam hard disk tertutup. Ketika kita menyalakan kembali komputer, data masih bisa kita temukan. Yang kedelapan yaitu modem, sebuah perangkat komputer yang sangat populer beberapa tahun yang lalu sebelum merebaknya jaringan Wi-Fi dan hotspot HP. Modem akronim dari modulator. Demodulator ini merupakan perangkat yang berguna untuk menghubungkan komputer dengan sinyal digital atau internet, untuk kemudian diubah menjadi data yang ditampilkan di komputer. Yang kesembilan yaitu LCD proyektor. LCD proyektor atau LCD adalah perangkat keras komputer yang berguna untuk menampilkan data, gambar, atau video dari komputer. Untuk menampilkan hasil proyektor LCD, kita juga butuh permukaan yang datar, baik dari layar atau benda datar lainnya. Cara kerja proyektor LCD bisa dimulai dari menghubungkan proyektor LCD ke komputer. Lalu proyektor LCD akan mengirimkan cahaya dari lampu halogen. Yang ke-10 yaitu printer. Printer mengubah data digital menjadi bentuk cetak. Jadi cara kerja printer berkebalikan dari cara kerja scanner. Printer adalah perangkat keras komputer yang berguna mencetak data digital ke dalam sebuah kertas, baik itu dari foto, gambar, atau teks. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis komputer. Yang pertama ada komputer portable. Pengertian komputer portable adalah komputer yang mudah untuk dibawa kemana saja, yang mana bisa digunakan untuk kebutuhan penelitian di lapangan dan berpindah-pindah tempat. Jenis komputer ini kurang terkenal karena lebih berat dan juga lebih besar daripada laptop. Yang kedua yaitu komputer desktop. Pengertian komputer desktop adalah komputer yang ditempatkan di atas meja. Jenis komputer ini mempunyai CPU yang terpisah dari keyboard dan juga monitor. Yang ketiga, komputer palm top. Pengertian komputer palm top adalah komputer yang memiliki bentuk kecil dan bahkan bisa digunakan. Jenis komputer ini sudah sangat jarang digunakan semenjak kehadiran smartphone. Yang kelima yaitu komputer notebook. Pengertian komputer notebook adalah komputer yang mempunyai ukuran lebih tipis.
Biasanya jenis komputer ini digunakan oleh para pelajar, pengajar, dan para peneliti yang memerlukan perangkat komputer yang ringan dan juga ringkas. Yang keenam yaitu ada hardbox atau soft notebook. Hardbox adalah jenis dari notebook, namun dengan ukuran yang lebih kecil dari notebook. Biasanya, hardbox didukung dengan prosesor berspesifikasi rendah. Yang terakhir yaitu komputer laptop. Pengertian komputer laptop adalah komputer yang bisa ditempatkan di pangkuan para penggunanya. Laptop sudah didukung dengan CPU, monitor, dan juga keyboard yang menyatu dan bisa dibawa kemana saja. Demikian penjelasan dari saya tentang komputer. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.